Posisi paling nyaman. Silakan ambil posisi paling nyaman. Letakkan tangan di atas paha, kakinya menjejak ke lantai. Pejamkan mata. Hirup udara yang ada di sekitar kalian. Rasakan udara yang masuk ke hidung. Hembuskan. Hirup lagi. Hembuskan. Rasakan udara yang masuk. Rasakan perut yang kempang kempis. Hirup lagi. Hembuskan. Rasakan alunan musiknya. Hirup lagi. Hembuskan. Diresapi ciptaan yang maha kuasa. Betapa bersyukurnya kita hari ini masih bisa diberi kesempatan untuk menghirup udara yang ada di sekitar kita. Masih diberi kesempatan hidup, masih diberi kesempatan untuk menikmati yang namanya kehidupan. Rasakan hirup udara yang masuk ke hidung, kemudian hembuskan. Oke, sekarang buka matanya perlahan-lahan. Bapak akan tanya, ada tidak sesuatu yang bisa kalian rasakan? Angkat tangan yang bisa menjawab. Kelompok ini dulu, ada? Kira-kira apa yang kau rasakan? Angkat tangan. Silakan, Janti. Hati lebih tenang, ya. Ya, lebih fresh. Apalagi laki-laki ada satu orang. Siapa? Apa yang kau rasakan dengan indera yang kau punya sekarang? Mata, kulit, telinga, hidung. Ada? Dan jelasnya lebih rileks, ya, lebih rileks. Nah, sekarang selanjutnya Bapak akan menanyakan perasaan kalian hari ini. Apa yang kalian rasakan hari ini? Kita kan manusia itu pasti merasakan sesuatu setiap harinya, kan? Nah, perasaan-perasaan itu sekarang Bapak akan berikan 4 jenis emoticon. Ada 4 jenis emoticon. Sekarang saya minta kalian menentukan 1 emoticon yang kamu rasakan hari ini. Apakah kamu merasa senang, kecewa, sedih, atau marah? Ya. Mungkin ada masalah-masalah yang kita hadapi di rumah, dengan orang tua, dengan keluarga, dengan adik, dengan teman. Kita tuh pasti merasakan sesuatu, ya kan? Nah, sekarang ada enggak perasaan yang diantara perasaan ini yang kau rasakan sekarang? Ada. Silakan. Siapa namanya? Dwi Haikal. Perasaan apa yang kau rasakan sekarang? Senang, Pak.
perasaan senang. Alhamdulillah kalau perasaan senang. Memang kita harus mengikuti pelajaran dengan perasaan senang. Ya, ada lagi perempuan? Ada lagi? Ada yang merasa sedih nggak hari ini? Kecewa? Nanti kalau ada yang merasa kecewa dengan temannya, merasa kecewa dengan orang tua, merasa dengan lingkungan sekitarnya. Ada Juwari? Apa? Apa itu? Kecewa dengan siapa? Kecewa. Nah, kalau merasa kecewa, kira-kira apa solusinya kalau kita merasa kecewa? Apa yang harus kita lakukan? Ada yang memberi solusi enggak? Ada yang pernah merasa kecewa, terus solusinya apa? Ada? Jangan terlalu berharap pada orang lain, kata teman. Jadi kalau kecewa, kata teman, jangan terlalu berharap pada orang lain. Harapan yang paling bisa kita gantungkan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kepada sesama manusia itu jangan terlalu berharap, karena bisa saja manusia itu mengecewakan. Jadi tetap kembali kecewa, hamparkan sajadah, bersujud ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua perasaan-perasaan negatif yang kita rasakan itu hilang dengan sendiri. Oke? Jadi sudah siap mengikuti pelajaran? Siap. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Materi kita hari ini yaitu menyimpulkan teks diskusi. Pada pertemuan sebelumnya itu kalian sudah belajar tentang menginformasikan teks diskusi, mengidentifikasi informasi dalam teks diskusi. Ada yang belum kerjakan tugasnya di Google Classroom? Ini ada datanya, jadi jangan saya Pak sudah, padahal belum ada datanya. Angkat tangan saja, nggak apa-apa. Satu, Dewi Haikal, Jumardi, siapa lagi? Oke, siapa namanya? Dewi Rahayu. Nanti karena ini kan perjalanan kita ini adalah tatap muka, nanti tetap dilengkapi ya tugas-tugasnya. Jadi menyimpulkan teks diskusi. Materi kita hari itu adalah menyimpulkan teks diskusi. Tujuan pembelajaran kita dengan membaca teks diskusi yang sesuai dengan minat. Ini sudah dikelompokkan sesuai dengan minat kalian. Ada yang minatnya seni, kelompok yang ini. Ada yang minatnya tadi apa? Musik, kelompok yang ini. Ada yang minatnya olahraga, kelompok yang ini. Dan ada yang minatnya teknologi, kelompok yang di belakang. Siswa diharapkan mampu menyimpulkan isi pendapat, gagasan, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang didengarkan. Nah, kita nantinya akan menyimpulkan isi teks diskusi yang sudah ada di kelompok kalian masing-masing, ya, sesuai dengan minat kalian. Oke, kelompok 1 tadi namanya, itu nanti nama-nama kalian Bapak akan masukkan kembali ya. Kemudian, sebelum memulai diskusi, dengarkan dulu penjelasan Bapak. Lihat dulu contoh-contoh yang akan Bapak berikan untuk mengerjakan diskusi nanti. Cara menyimpulkan teks diskusi itu ada 4. Yang pertama, kita harus membaca teks diskusi dengan cermat dan teliti. Teks diskusi yang sudah dibagikan itu dibaca dengan cermat. Ya. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf pada teks diskusi. Masih ingat ide pokok itu apa? Ada yang ingat ide pokok itu apa? Angkat tangan. Silakan, angkat tangan. Tidak usah takut, angkat tangan. Hah? Hal yang dibicarakan, agak besar suaranya. Apa? Hal yang dibicarakan dalam sebuah teks atau satu paragraf. Kemudian yang ketiga, menyusun ide pokok setiap paragraf menjadi simpulan. Jadi kalau misalnya ada dalam satu teks ada 4 paragraf, berarti berapa ide pokok? 4 ide pokok. 4 ide pokok inilah yang disusun menjadi sebuah simpulan. Nanti kita lihat contohnya. Nomor 4, pastikan simpulan memuat keseluruhan inti teks tanggapan. Teks diskusi ya. Teks diskusi. Jadi semua keempat ide pokok itu memuat tentang inti dari semua teks. Nah, kita lihat dulu. Ini ada sebuah teks ya, sampah dan permasalahan. Nah, kita lihat. Sampah menjadi satu hal yang dianggap sangat meresahkan. Silakan dibaca dulu. Baca dulu. Sampah menjadi satu hal yang dianggap sangat meresahkan, sebab memberikan dampak buruk pada lingkungan. Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan berbagai penyakit, bahkan bisa menyebabkan banjir.
silakan tunjuk temannya siapa yang akan membacakan. Siap. Oke, silakan Hisam. Sebagian orang beranggapan Besarkan suaranya. sebagian orang beranggapan sampah menjadi suatu yang tidak dibutuhkan lagi, maka dari itu sampah harusnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Namun bagi mereka yang mencintai alam, cara tersebut dianggap bukan sebagai solusi, melainkan menjadi sebuah bencana baru. Sampah yang dibakar akan menghasilkan polusi udara berupa bau yang tidak sedap, bahkan asap pembakaran yang dihasilkan dari pembakaran itu dapat menipiskan lapisan ozon. Tunjuk perempuan satu. Siapa? Adel. Silakan Adel. Lanjut. Orang yang mencintai lingkungan lebih memilih penyelesaian berupa decomposting dan daur ulang sampah. Contohnya seperti sampah organik, misalnya daun kering, batang pohon, dan sebagainya bisa dijadikan sebagai pupuk kompos melalui proses decomposting. Sedangkan sampah non-organik yang memang tidak bisa mengalami pembusukan bisa dilakukan daur ulang. Oke, tunjuk satu orang perempuan Adel di kelompok ini jangan di kelompok ini lagi. Dan Nah, oke, Zara, silakan. Pada dasarnya sampah bisa diolah dan dimanfaatkan kembali. Pengolahan dan penanganan sampah yang ramah lingkungan merupakan cara paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada. Oke, Asara, tunjuk satu orang temannya Asara. Tunjuk dulu, laki-laki di kelompok sana. Siapa? Rival. Berapa paragraf yang sudah dibaca, Rival? Berapa? Oke, 3. 3. Coba dihitung baik-baik. Berapa paragraf ini, Rival? Di atas ya, Rival. Di atas. Di atas kan lihat temannya. Nah, sini. Berapa paragraf? 2. Terus tambah ini berapa paragraf? 4 paragraf. Jadi ada 4 paragraf yang sudah dibaca. Jadi berapa ide pokok? 4. Berapa kalimat utama? 4. Berapa gagasan utama? 4. Jadi satu paragraf itu adalah satu kalimat utama, satu gagasan utama atau satu ide pokok. Jadi kalau berapapun jumlah paragraf di dalam satu teks, berarti segitu pula jumlah ide pokok atau gagasan utamanya atau kalimat utama. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Masih ingat tidak cara menentukan kalimat utama dilihat dari letak gagasan utama? Deduktif, ingat nggak? Induktif, apalagi? Gabungan antara deduktif dan induktif. Deskriptif naratif itu lain lagi. Ya, deskriptif naratif ada juga. Paragraf gabungan ini berarti dijadikan dicampuran. Deskriptif naratif yang disebutkan teman tadi. Nah, kita bahas dua ini. Letak gagasan utama, ya. Jenis paragraf dilihat dari letak gagasan utama itu deduktif, induktif. Ya, kita lihat dulu itu, yang dua itu. Kira-kira menurut kalian paragraf 1 ini deduktif atau induktif? Deduktif itu letak gagasan utamanya berada di awal paragraf, jadi kalimat pertama. Sedangkan induktif letak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Nah, menurut kalian kira-kira, ya, menurut kalian kira-kira paragraf pertama itu deduktif atau induktif? Deduktif. Berarti kalimat yang mana? Coba, kalau deduktif berarti kalimat yang mana? Berarti Menjadi satu hal yang dianggap sangat meresahkan sebab memberikan dampak buruk pada lingkungan. oke, betul sekali. Paragraf pertama itu kalimat utamanya berada di awal karena dia adalah jenis paragrafnya deduktif. Nah, sekarang paragraf kedua, ada yang bisa? Paragraf kedua, ayo ada yang bisa? Deduktif apa induktif? Di awal apa di akhir? Di awal apa di akhir? Coba dicermati. Di akhir. Kemana? Sampah yang dibakar akan menghasilkan polusi udara berbau. Biasa bahkan asap pembakaran yang dihasilkan dari pembakaran itu dapat menipiskan lapisan ozon. Itu dampaknya. Dampaknya. Berarti dia di
menjelaskan yang di atas. Jadi posisinya ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Ya, ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Kalimat utama itu dijelaskan oleh kalimat penjelas tadi. Contoh misalnya seperti ini. Ada paragraf. Ini yang perokok ini kasih tahu nih. Nah, yang perokok dari sini. Tiba-tiba perlu kita malu ya. Oke, dengar dulu. Misalnya ada paragraf seperti ini. Merokok sangat berbahaya bagi kesehatan. Bahaya merokok yang pertama adalah dapat menyebabkan kematian. Bahaya merokok yang kedua adalah menyebabkan impotensi bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan hamil dapat menyebabkan kerusakan janin. Apa kalimat utamanya? Merokok berbahaya bagi kesehatan. Kalimat pertama. Apa bahayanya? Kematian, kemudian impotensi, kemudian kerusakan janin. Nah itu. Jadi kita lihat, lanjutkan lagi. Paragraf ketiga. Apa kira-kira? Nah, apa ini? Apa? Deduktif juga. Yang mana kalau dia deduktif? Silakan dibaca yang mana? Baca dulu yang mana kalimat utamanya kalau dia deduktif. Deduktif berada di awal. Mana? Yang mana? Orang yang mencintai lingkungan lebih memilih penyelesaian berupa dekomposisi dan daur ulang sampah. Oke, dia deduktif ya. Kemudian lanjut paragraf terakhir. Deduktif. Yang mana? Pada dasarnya sampah bisa diolah dan dimanfaatkan kembali. yang ini adalah dua kalimat aja, dua kalimat. Yang ini adalah induktif, para kalimat kedua. Ya, kita lihat. Nah, ini adalah paragrafnya, ide pokok setiap paragraf. Ada 4 ide pokok untuk 4 paragraf. Ya. Oke, kalian bisa lihat. Nah, paragraf-paragraf inilah nanti yang dirangkai menjadi satu, kemudian dijadikan simpulan. Kita lihat nanti, apakah kira-kira sudah paragrafnya padu atau tidak kalau setelah disimpulkan. Tapi sebelumnya kita lihat, yang nanti kalian kerjakan di diskusi kelompok itu adalah membuat peta pikiran atau mind map seperti ini. Nah, peta pikiran seperti ini. Ini peta pikirannya. Peta pikirannya atau mind mapnya itu adalah yang di tengah, yang berada di tengah adalah judul. Nah, kemudian ada tanda panah menuju ke paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 dan paragraf 4. Nah, berarti ada hubungannya, ya, saling berhubungan. Oke, semua 4 paragraf ini mendukung judulnya. Mind map nanti yang kalian buat. Seperti ini modelnya ini. Bisa dipahami ya? Nah, setelah disimpulkan, kita lihat. Ini kesimpulannya. Ini adalah gabungan dari kalimat utama yang tadi. Coba dibaca. Baca Deyanti. Coba baca. Sampah menjadi satu hal yang dianggap sangat merusakkan sebab memberikan dampak buruk pada lingkungan. Sebagian orang beranggapan sampah menjadi sesuatu yang tidak dibutuhkan lagi. Maka dari itu sampah harusnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Orang yang mencintai lingkungan lebih memilih penyelesaian berupa decomposting dan daur ulang sampah. Pengolahan dan penanganan sampah yang ramah lingkungan merupakan cara yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada. Nyambung tidak? Nyambung ya? Jadi ini sudah bisa dijadikan sebuah simpulan. Inilah nanti yang kalian kerjakan di dalam kelompok kalian masing-masing yang sesuai dengan minat kalian masing-masing. Sudah ada kesenian, teknologi, kemudian ada yang olahraga, kemudian ada yang satu tadi musik. Nah, sesuai dengan minat dan kesukaan kalian. Tapi sebelum kita masuk pada diskusi, kita harus buat peraturan dulu dalam diskusi. Ada peraturan diskusi. Masing-masing satu kelompok menyumbangkan satu peraturan dalam diskusi. Kira-kira peraturan apa yang akan kalian terapkan dalam diskusi kalian? Bapak akan mengetik di sini, ya. Peraturan diskusinya apa? Oke, peraturan dalam diskusi. Contoh misalnya,
Ini yang peraturan sederhana ya. Dilarang membuang sampah sembarangan karena nanti kan menggunting-gunting. Ya kan? Sekarang kelompok ini dulu apa peraturannya? Apa peraturannya? Yang keras suaranya. Apa peraturannya? Bapak ketik di sini. Apa kira-kira peraturannya? Yang lain pikir ya. Yang lain pikir dulu peraturannya. Peraturan diskusi kita. Apa? Saling kerjasama dan memberi pendapat. Kerjasama dan memberikan pendapat. Oke, berarti aktif ya. Nah, memberikan pendapat berarti aktif dalam diskusi. Ya, betul. Aktif ya dalam diskusi. Sekarang kelompok selanjutnya. Boleh yang Bapak katakan tadi, boleh. Silakan kelompok ini. Lagi-lagi, apa peraturan untuk diskusi kita kali ini? Apa peraturannya? Silakan. Yang membuang sampah pada tempatnya. Oke. Nah, kelompok yang sini lagi, gabungan antara perempuan dan laki-laki. Apa peraturannya? Apa kira-kira? Dilarang apa? Dilarang apa? Dilarang apa? Misalnya harus bagaimana? Ini ada dua sekali. Kerjasama dan memberikan pendapat, aktif dalam diskusi, membuang sampah pada tempatnya. Saling apa? Kalau kita diskusi itu harus saling. Saling apa? Yang keras suaranya. Saling membantu. Berarti ini saling membantu ya. Nah, saling membantu berarti ini adalah kolaborasi ya. Kolaborasi, saling berkolaborasi. Oke, lanjut. Yang terakhir. Kelompok terakhir. Apa? Apa, Pak? Ini kan saja lah. Apa? Tidak boleh? Oke, dilarang terlalu ribut. Bukan juga tidak boleh ribut. Karena namanya diskusi pasti saling berbicara, ya. Dilarang terlalu ribut atau mengganggu kelompok lain. Atau mengganggu kelompok lain. Oke, jadi ada 4 peraturan atau kesepakatan, peraturan, tapi kesepakatan dalam diskusi. Kesepakatan kita yang pertama saya bacakan kembali. Mudah-mudahan bisa kita jalankan bersama. Yaitu yang pertama, kerjasama dan memberikan pendapat atau aktif dalam diskusi. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. 3, saling membantu atau kolaborasi. Yang terakhir, dilarang terlalu ribut atau mengganggu kelompok lain. Nah, sekarang tugas kalian, silakan digunting dulu tanda panahnya. Kertas kartonnya dibagi menjadi 2. Nah, bagi 2 itu masih ada kemarin dulu. Itu bisa disimpan nanti sisanya untuk materi selanjutnya, ya. Kemudian, nah kita lihat ya. Kita lihat contohnya yang tadi. Kita lihat contohnya yang tadi, ya. Oke, kita lihat contohnya yang ini ya. Seperti ini. Bagian atas kalian tulis mind map-nya. Terus ide pokoknya ditulis di kertas ini yang agak memanjang seperti ini. Yang ini. Perhatikan dulu kelompok lain ya. Kemudian yang ada ini nama kelompok. Ya, seperti ini nama kelompok. Kemudian ini adalah judul. Ya. Kemudian di sini ada kesimpulannya. Ambil kertas lain, kertas satu lembar untuk menuliskan ide pokok setiap paragraf. Ide pokoknya sebelum dimasukkan di mind map. Dan seperti ini, ya. Dan seperti ini. Yang ini. Ambil satu lembar kertas untuk menuliskan setiap ide pokoknya. Kemudian buat yang seperti ini. Runtutannya begitu. Kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan seperti ini, menggabungkan ide pokok atau kalimat utama masing-masing paragraf. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Tanya sama Bapak ya. Supaya tidak terlalu mengganggu teman-temannya. Ini
4 saja, ambil 4 saja, yang bawah ini tidak usah 1, 2, 3, 4 aja ya, karena ini disediakan untuk para guru. Silakan bagi 2 kartonnya, kartonnya bagi 2 aja, terang besar kalau misalnya 1. Untuk temanmu yang tidak hadir, permasalahan bagi mereka itu yang tidak hadir hari ini, tugas penggantinya itu hanya dikerjakan individu. Kalau ini kan dikerjakan kelompok, keterampilan. Ya, ini adalah nilai keterampilan. Silakan diskusi, jangan yang akan mengajar kalian, mahasiswa PLP ya namanya Pak Sendian, PLP yang akan mengajar kalian melanjutkan materi Bapak nanti. Tetap Bapak dampingi dulu. Sudah ditulis nama kelompoknya di kertas-kertas itu? Sudah enggak? Nama kelompok sudah ditulis di kertas itu enggak? Yang ada yang panjang-panjang itu loh, yang panjang tadi. Belum, ini belum. Kelompok ini sudah. Kelompok ini belum ditulis nama kelompoknya di situ loh. Kertas yang Bapak kasih tadi itu. Itu kan. Kelompok apa gitu. Tulis saja kelompok apa. Kalau ini kelompok musik misalnya, tulis itu kelompok musik besar-besar ya. Silakan berkolaborasi